Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Hari ini saya mau share lagi ke kalian tentang kegiatanku apa aja. Tapi di video kali ini saya nggak share dulu ya kegiatanku di rumah teman-teman. Karena rencananya saya mau ikut suamiku keluar kota. Kebetulan suamiku ada urusan kerjaan di luar kota dan dia nginap gitu teman-teman. Jadi daripada saya nganggur berdua aja di rumah dengan Tisha, saya memutuskan untuk ikut sekalian cuci-cuci mata juga ya, jalan-jalan instan. Sebelum berangkat saya sempetin dulu buat bekal sarapan gitu untuk dimakan di mobil teman-teman. Soalnya kalau dimakan di rumah sepertinya nggak sempat waktunya, karena kita harus berangkat pagi-pagi banget teman-teman agar keburu waktunya. Nah ini saya buatin Tisa susu, lalu saya juga buatin suamiku teh. Sambil saya buatin minuman, saya mau ngucapin juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik dan tonton video ini. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, halo, perkenalkan namaku Husna. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu teman-teman dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Saat ini masih pagi banget, sekitar jam 5-an teman-teman. Jadi tadi bangun tidur, saya sholat subuh. Setelah itu saya langsung ke dapur buat nyiapin bekal ini. Nah setelah saya nyiapin minuman buat Tisha dan ayahnya, lanjut nanti saya akan siapin cemilan aja. Soalnya saya udah gak keburu kalau harus nyiapin sarapan berat ya teman-teman. Jadi cukup roti aja, itu sudah bisa jadi pengganjal perut ya di pagi hari. Rencananya kita mau berangkat jam 6 pagi insya Allah, karena kota yang akan kita kunjungi itu jaraknya dari Kabupaten Maros sekitar kurang lebih 4 jam jarak tempuhnya ya teman-teman. Kota itu terletak di Kabupaten Sidrap teman-teman. Jadi untuk sampai ke Kabupaten Sidrap kita harus melewati terlebih dahulu 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, dan juga Kota Parepare. Jadi sengaja berangkatnya pagi-pagi banget, soalnya jadwal pertemuan suamiku itu siang hari. Jadi semoga waktunya keburu dan suamiku juga datangnya nggak telat nantinya di pertemuannya. By the way, Tisha masih tidur ya teman-teman. Setelah saya selesai nyiapin semuanya, baru saya bangunin buat mandi. Nah setelah selesai nyiapin bekal sarapan, saya mau buka dulu pintu depan agar sirkulasi udara pagi yang masih segar itu bisa masuk ke dalam rumah. Nah beginilah suasana pagi hari di rumahku teman-teman. Ini masih sangat pagi, baru setengah 6 gitu. Tapi alhamdulillah suasananya sudah terang benderang ya. Lampu jalannya belum sempat saya matiin. Nah udaranya Masya Allah ini seger banget teman-teman. Oke sekarang saya mau mandi dulu ya. Setelah selesai mandi dan berpakaian, saya mau make sure lagi barang-barang yang akan dibawa
biar nggak ada yang kelupaan. Saya itu seneng banget ikut-ikut gitu setiap kali suamiku ada kerjaan di luar kota. Karena sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya hanya di rumah aja, kadang saya juga merasa jenuh ya teman-teman. Jadi pada saat suamiku punya jadwal kerjaan untuk di luar kota, saya sangat antusias buat ikut teman-teman, karena hitung-hitung traveling juga, padahal kan cuman di mobil aja, capek di jalan sih sebenarnya. Tapi saya seneng teman-teman, karena kadang pada saat perjalanan pulang, ketika nggak ada lagi urusan yang mendesak, kita biasanya mampir-mampir gitu di beberapa tempat di kabupaten yang kita lewatin. Jadi hitung-hitung kita mengeksplor secara koboi ya teman-teman, secara cepat tempat-tempat, kadang tempat wisata ataupun tempat makan. Tapi lebih seringnya sih tempat makan ya teman-teman pastinya. Nah ini sekarang kita udah ready, udah siap berangkat. Tisha udah bangun, ayahnya juga udah mandi tadi, dan Tisha juga udah dimandiin sama ayahnya. Barang-barang pun sekarang udah dimasuk-masukin tuh ke dalam mobil. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Kita sudah OTW Kabupaten Sintap, dan ini Tisha lagi lanjutin boboknya nih. Tisha masih ngantuk banget soalnya ini masih pagi banget teman-teman. Di sini saat ini pukul 7 pagi. Kendaraan juga masih belum terlalu rame. Ikutin terus perjalanan kita menuju kota Sidrap ya teman-teman. Bismillah, doain semoga selamat sampai tujuan. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Pangkep. Nah, Kabupaten Pangkep ini disinilah suamiku setiap harinya itu bekerja teman-teman. Jadi jarak dari Kabupaten Maros tempat tinggalku ke Kabupaten Pangkep, jarak tempuhnya itu kurang lebih 45 menit. Di Pangkep ini juga mertuaku itu tinggal. Jadi mertuaku di sini statusnya sebagai pendatang yang merintis usahanya di Kabupaten Pangkep. Saat ini posisi kita berada di Kota Pangkep. Nah, di sebelah kanan itu ada patung bambu runcing, itu adalah ikon Kota Pangkep. Kota Pangkep ini juga merupakan kota kelahiran dari bapakku teman-teman. Jadi kampungnya kakeknya Tisha itu berada di Pangkep. Pangkep ini juga kalau nggak salah adalah kampung dari Mom Titiza. Mom Tiza, halo, kapan nih pulang ke Pangkep lagi?
Dan kita sudah memasuki kabupaten selanjutnya, yaitu Kabupaten Baru, teman-teman. Nah, di Kabupaten Baru ini adalah kota kelahiran suamiku. Jadi suamiku itu lahirnya di Kota Baru ya, teman-teman. All I know what I need and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know what I need and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Dan tiba-tiba aja Tisha lapar, teman-teman. Jadi kita mau mampir dulu buat makan siang di rumah empangku. Ini adalah rumah makan yang berkonsep outdoor, teman-teman. Jadi sesuai dengan namanya, ini kita makan dikelilingi oleh empang-empang atau tambak ikan gitu, teman-teman. Kebetulan juga jadwal pertemuan suamiku itu diundur sampai sore, teman-teman. Jadi kita masih punya waktu buat makan siang dulu. Di rumah empangku resto dan cafe ini terdapat beberapa gazebo gitu, teman-teman, buat kita makan nantinya. Dan di bagian dalam juga terdapat arena bermain atau playground buat pengunjung yang membawa anak-anak. Tempatnya ini sangat sejuk karena terdapat beberapa pohon-pohon yang menghiasi, terlihat asri, dan suasana kampung di sini masih sangat terasa, teman-teman. Nah, ini Tisha lagi menikmati fasilitas playground yang ada di resto dan cafe rumah empangku. Jadi kalau misalnya kita membawa anak-anak bisa tetap bermain. Kita sebagai orang tua hanya mengawasinya aja. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. Nah, ini makanan kita udah datang. Tadi milihnya makanan yang cepat saji aja. Pengen makan ikan bakar, tapi sepertinya lama prosesnya, sementara kita nggak punya banyak waktu. Jadi teman-teman, kita mau makan dulu ya, terus lanjutin perjalanan lagi. Setelah makan dan sholat zuhur, kita lanjutin lagi perjalanan. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah memasuki kota Parepare, teman-teman. Nah, kota Parepare ini adalah kota kelahiran Presiden ketiga Indonesia, yaitu almarhum Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Disinilah beliau dilahirkan dan masa kecilnya dihabiskan di kota Parepare. Di kota Parepare ini juga terdapat monumen Cinta Sejati Ainun Habibie. Tapi maaf banget teman-teman, saya nggak bisa liatin ke kalian karena saya nggak melewati rute tersebut. Dan di Parepare ini juga terkenal dengan kota oleh-oleh mantau. Ada yang tahu mantau nggak, teman-teman? Mantau itu sejenis roti ya, teman-teman. Jadi mantau itu bisa dibuat kukus, bisa juga digoreng. Kalau saya paling senangnya sih digoreng, lalu diberikan topping apa saja sesuai dengan kesukaan kita. And now, finally destination. Welcome to Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan, yaitu Kota Sidrap. Kota Sidrap ini dikenal dengan julukan Kota Beras, teman-teman. Kenapa? Karena Sidrap itu adalah salah satu kabupaten penghasil beras terbesar di wilayah Sulawesi Selatan. Sidrap itu adalah singkatan dari nama daerah, yaitu Sidenreng Rapang. Dan disinilah tempat saya membeli ulekan atau batu cobek yang paling banyak kalian tanyakan ketika saya membuat video masak-masak.
Karena di sidrap inilah penghasil batu cobe atau batu nisan yang paling hits di Sulawesi Selatan. Nah, tapi teman-teman, saya nggak mau explore Kabupaten Sidrap karena saya kesini hanya untuk ikut dalam urusan kerjaan suami. Dan sekarang kita sudah sampai di tempat yang sudah disediakan oleh pihak yang bersangkutan. Ini adalah penginapan, teman-teman. Disinilah nantinya saya dan suami serta Tisha akan beristirahat. Penginapan ini sangat jauh ketika dibandingkan dengan hotel ya teman-teman, namanya juga di kabupaten, seperti inilah adanya. Dan kita juga tetap bersyukur karena disediakan tempat untuk beristirahat. Nyaman gak nyaman, suka gak suka, kita syukuri, kita terima aja, karena ini adalah salah satu bentuk penyambutan mereka kepada kita. Jadi disinilah saya beristirahat dengan Tisha sambil menunggu suamiku melakukan meetingnya sampai selesai. Dan di sini pula saya nantinya akan nginap, tapi belum tahu juga sih teman-teman. Kalau misalnya meetingnya cepat kelar dan kita tetap akan nginap, mungkin saya akan pindah penginapan aja, mau nyari penginapan atau hotel yang lebih baik lagi. Soalnya Tisha teman-teman biasanya kurang nyaman dengan ruangan yang menurutnya enggak gimana ya teman-teman, susah sih ngejelasinnya kalau misalnya anak-anak punya mau. Kalau kita orang dewasa mungkin lebih bisa memaklumi keadaan, tapi namanya anak-anak terkadang susah untuk menerima. Jadi nanti dikondisikan aja lah ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video saya untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini kalian suka, bisa bermanfaat juga. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Dan jangan lupa juga di like, comment, and subscribe ya teman-teman, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya, agar saya makin semangat lagi buat upload video-video terbaru lainnya. And see you on my next video. Bye!